saya nih guys. Perusahaan FMCG terbesar di kolong langit dan sangat terkenal di Indonesia itu baru saja digugat oleh anak perusahaannya sendiri. Kenapa? Karena anak perusahaannya ini merasa mereka diganggu, dibungkam, dilarang, dihalang-halangi untuk membela rakyat Palestina yang tertindas. Teman-teman tahu udah begitu banyak, hampir ratusan ribu manusia mati dan anak-anak perempuan dibantai, digenosida di Palestina. Dan perusahaan ini adalah sebuah perusahaan kecil, perusahaan es krim yang sangat cinta dengan manusia, cinta perdamaian. Dia berusaha membela rakyat Palestina tetapi dilarang guys sama induk perusahaannya ini. Kenapa? Kok bisa? Kok tega banget? Dan induk perusahaannya ini adalah sebuah perusahaan FMCG yang sangat terkenal di dunia dan lu pakai produknya di Indonesia. Nah buat teman-teman yang penasaran, apa sih yang terjadi? Dan apa hubungannya ini dengan dunia saham dan investasi kamu? Jangan di skip video ini, karena perusahaan ini sudah dari bertahun-tahun lalu gue sudah ramalkan masa depannya akan seperti apa. Dan itu terjadi sesuai prediksi. Oke buat teman-teman, langsung aja kalau kamu penasaran, jangan pernah kau skip video ini. Let's check this out. Jadi ya teman-teman, ada sebuah perusahaan es krim yang terkenal sangat enak di dunia ini. Saya nggak masuk Indonesia, tapi kalau kamu keluar negeri di Singapura ada, di Filipina ada, namanya Ben & Jerry. Ini kalau di Indonesia ya kayak lu makan es krim Walls, es krim Campina. Intinya adalah perusahaan es krim lah. Tapi rasanya ya sangat enak sekali. Dan mereka ternyata baru saja mengajukan gugatan baru nih kepada induk perusahaannya yang namanya Unilever. Jadi hari Rabu kemarin guys, perusahaan es krim Ben & Jerry ini mengajukan gugatan kepada perusahaan induknya sendiri yaitu Unilever. Dalam sebuah media dikatakan bahwa Unilever telah membungkam upaya Ben & Jerry karena Ben & Jerry berusaha untuk memberikan dukungan bagi pengungsi Palestina. Dan Unilever juga mengancam akan membubarkan dewan direksi dan menggugat anggotanya sendiri soal permasalahan Palestina ini. Tapi kemudian Ben & Jerry, si anak perusahaan, menggugat balik Unilever karena di kemudian hari Unilever itu menjual bisnis es krim di Israel kepada pemegang lisensi yang baru di Israel. Akibatnya apa? Akibatnya Ben & Jerry dijual, dipasarkan di tepi barat dan Israel, dan ini terus berlanjut penjualan ini. Nah gugatan ini sebenarnya sempat berakhir di tahun 2022. Tetapi kemudian hari Ben & Jerry membuat gugatan baru karena mereka menuduh Unilever melanggar poin-poin utama di perjanjian tahun 2022. Yaitu apa? Unilever wajib menghormati dan mengakui tanggung jawab utama Dewan Independen Ben & Jerry terhadap misi sosial Ben & Jerry. Nah jadi teman-teman gue mau memberikan lu sedikit konteks nih terkait perseteruan antara anak perusahaan dan bapak perusahaan alias holding company-nya yang namanya Unilever. Jadi Unilever itu punya hobi akuisisi perusahaan-perusahaan kecil lah. Perusahaan-perusahaan yang lebih di bawahnya. Yang bergerak di bidang yang sama di FMCG, salah satunya bisnis makanan. Jadi mereka di tahun 2000 mengakuisisi sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang bisnis es krim yang namanya Ben & Jerry. Ini basically adalah sebuah perusahaan keluarga lah. Yang konsep bisnisnya sangat cinta damai, cinta bumi, sangat misi sosialnya sangat aktif lah. Mereka bahkan seringkali terlibat dengan aktivitas sosial seperti penanaman pohon, menyelamatkan rakyat Afrika dan lain sebagainya. Nah ketika Ben & Jerry diakuisisi oleh Unilever, Ben & Jerry itu sempat bilang dia tidak mau di otak-atik manajemennya. Dia tidak mau diganggu-gugat terhadap visi misi perusahaannya karena ini sangat-sangat emosional nih. Mereka berbisnis bukan cuma soal duit. Ternyata Ben & Jerry itu sangat peduli dengan rasa-rasa kemanusiaan. Mereka sangat peduli dengan moralitas dan dunia ini. Jadi mereka membuat deal khusus ketika terjadi proses akuisisi oleh Unilever itu. Bahwa lu jangan campuri ya. Nilai value kita, visi misi kita, harga diri Ben & Jerry itu jangan dicampur-campur. Kita punya visi misi sendiri. Akibatnya apa? Ketika di kemudian hari terjadi perang antara Israel dan rakyat Palestina yang digenosida itu, dibantai. Apa yang terjadi? Ben & Jerry merasa bersalah kalau mereka masih cari profit dari rakyat
yang terbantai itu. Mereka masih cari profit dari Israel. Mereka terima duit dari konsumen Israel. Sehingga kemudian apa? Dia menghentikan penjualan produknya di Israel. Dia merasa bersalah. Produk gue sangat enak. Produk gue sangat premium harganya. Mahal produk mereka. Tapi gue tidak sampai hati untuk mendapatkan penghasilan dari orang-orang yang terlibat dalam genosida terjadi di Palestina. Sehingga kemudian Ben & Jerry menarik produknya dari Israel. Karena dia tidak mau berbisnis di sana. Dia tidak mau menerima duit itu duit haram. Itu uang darah. Menurut Ben & Jerry. Sehingga kemudian hari Unilever ya secara bisnis dia bilang lah. Tapi kan ada bisnis di sana. Orang Israel kan kaya raya banyak duit. Produk lu kan produk premium. Ben & Jerry es krim mahal. Rugi dong kita kalau nggak berbisnis di sana. Ya sebodoh teing kata Ben & Jerry. Gue punya value sendiri. Gue punya filosofi sendiri. Gue gak mau makan duit seperti itu. Nah Unilever juga pinter. Sehingga kemudian hari ketika Ben & Jerry cabut produk-produk mereka dari rak-rak toko-toko yang ada di Israel, apa yang dilakukan oleh Unilever sebagai induk perusahaan, dia kasih lisensi baru. Dia kasih izin baru ke perusahaan lokal yang ada di Israel sebagai distributor produk-produk Ben & Jerry. Di situ Ben & Jerry marah. Kok bisa-bisanya gue udah tarik produk gue, tiba-tiba lu tunjuk distributor baru. Gue gak setuju. Ogah gue lihat produk gue ada di Israel. Maka terjadilah hubungan hukum saling gugat-menggugat antara Ben & Jerry dan Unilever. Nah kurang lebih itulah guys historinya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, jarang-jarang loh ada brand yang menolak profit, menolak cuan. Lu udah tau lah ada produk-produk ayam goreng ternama gitu kan yang hobinya menghisap darah rakyat Palestina. Mereka tahu mereka bisa profit di sana. Produk-produk burger yang hobinya membunuh rakyat Palestina. Mereka bisa cuan di sana. Mereka tetap buka toko di sana sampai hari ini. Kenapa? Karena cuan. Rugi dong gua nggak buka toko di sana. Atau produk minuman kopi ternama. Rugi dong tutup cabangnya di Israel. Mereknya merek ternama, kopinya kopi mahal, rakyat Israel bisa beli. Rugi dong kalau kita tutup tokonya di sana. Jadi mereka tetap ngotot berbisnis di Israel. Nah Ben & Jerry ini sangat unik. Gue rela profit gue berkurang. Yang penting nilai-nilai visi misi perusahaan gue yang sangat peduli dengan kemanusiaan ini tidak sirna. Dia lebih peduli dengan itu. Jadi Ben & Jerry ini sangat unik guys. Nah by the way ya teman-teman, kayaknya seru banget ya di dunia internasional terjadi perseteruan bukan cuma antara kompetitor bisnis suatu perusahaan A dengan perusahaan B. Bahkan sekarang terjadi gugat-menggugat antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Ben & Jerry dengan holding company-nya Unilever. Nah itulah situasi yang terjadi di luar negeri, Unilever internasional nih guys. Tetapi gimana soal Unilever di dalam negeri? Karena kan kita investasi sahamnya di Unilever Indonesia ya. By the way ya sekali lagi ya, ini disclaimer dulu dari gua. Ini bukan rekomendasi atau jual saham tertentu enggak. Ini gua hanya sharing menurut gua bagaimana dengan situasi Unilever di Indonesia. Gue tidak merekomendasikan untuk membeli sahamnya atau menjual sahamnya. Tidak sama sekali. Nah kita mau bahas tentang Unilever yang ada di Indonesia. Sebenarnya bakal terpengaruh gak sih perang yang terjadi di Timur Tengah, Palestina, Israel itu dengan Unilever yang ada di Indonesia? Mungkin ya, mungkin tidak. Gue akan bahas dari tidaknya dulu. Kenapa tidak terpengaruh? Teman-teman tahu nggak perang di Israel Palestina itu semakin heboh dan lagi panas-panasnya kan dalam 2 tahun terakhir. Tapi kalau teman-teman kembali ke masa lalu, 5 tahun yang lalu gue pernah membuat ramalan. Ramalan itu berisi seperti ini. Cek mindset lu ya. Dari 5 tindakan di bawah ini, manakah yang akan mempercepat jalan Anda menuju kemiskinan di tahun 2025? Ingat jangan salah pilih. Tindakan Anda di hari ini akan mempengaruhi posisi keuangan Anda di masa depan. Jadi gue bikin ramalan 5 tahun yang lalu. Gue menanya sama teman-teman investor dari 5 hal di bawah ini, mana yang paling cepat membawa Anda ke dalam kemiskinan. Yang pertama adalah kalau lu beli handphone baru. Hal yang kedua, kalau lu beli mobil baru. Yang ketiga, kalau lu kawin lagi. Yang keempat, kalau lu beli saham HMSP, Sampurna. Yang kelima, kalau lu beli saham HMSP plus saham Unilever. Dari 5 hal ini, mana yang paling cepat membuat lu jadi miskin? Nah jujur ya, ketika gue bikin ramalan itu, voting itu, teman-teman investor tuh rame kasih voting. Sekali lagi bukan rekomendasi atau jual, namanya juga voting. Orang yang menentukan bukan gue.
Gue siapa lah gue nih. Gue bukan dukun saham. Tetapi gue tanya sama teman-teman investor, dari 5 hal itu mana yang bakal bikin lu tambah miskin di 2025? Kenapa gue bilang beli mobil? Lu tahu ya, beli mobil itu bukan aset, itu liabilities. Lu beli mobil hari ini 100 juta, besok 80 juta, besok 70 juta, besoknya lagi turun terus harganya. Jadi bikin tambah miskin, iya. Belum lagi ada maintenance-nya, beli olinya lah segala macam. Bayar pajaknya lagi mahal. Nah, gue berasumsi orang-orang akan pilih itu. Dari ribuan investor yang mengisi polling yang Benix bikin, ternyata bukan beli mobil yang dipilih. Terus gue berpikir jangan-jangan kawin lagi ya. Ingat ya, kawin lagi kan mahal ya. Lu punya istri 1 sama punya istri 17 kan beda ya. Biayanya kan gitu ya. Tapi orang ternyata gak pilih kawin lagi. Ternyata dari situ lu bisa lihat di layar kaca. Mayoritas investor memilih kegiatan yang akan membuat lu tambah miskin di tahun 2025, 5 tahun lalu adalah kalau lu beli sahamnya MSP plus Unilever. So kita pergi ke reality check detik ini. Sekarang udah 2024, bentar lagi 2025 nih. Sebentar lagi ramalan gue akan terwujud nih. Prediksi yang kita bikin di polling itu, ingat ya sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli, itu yang isi adalah yang ngevote pollingnya, yang isi adalah investor, bukan gue. Gue ini bukan dukun saham guys. Tapi kita cek, bentar lagi tahun 2025 apakah ramalan gue akan menjadi kenyataan. Ternyata per hari ini teman-teman tahu, kalau lu beli mobil di tahun 5 tahun yang lalu 500 juta, hari ini mobil lu bakal jadi 250 juta, diskon 50%. Lu tambah miskin 50%. Tapi kalau lu beli sama MSP, 5 tahun lalu harganya 2.000-an. Sekarang harganya 670 perak. Yang artinya nilai saham lu, duit lu udah berkurang kurang lebih 67%. Jadi lu tambah miskin 67%. Berarti yang pilih itu benar. Lu lebih miskin dibanding lu beli mobil. Tapi sekarang gimana kalau seandainya lu beli saham HMSP, Sampurna, abis itu lu beli saham Unilever. Karena lu kelewat pintar guys. Jadi gue kurang miskin nih. Gak cukup nih kalau cuma HMSP. Terus gimana caranya biar tambah miskin lagi? Jadi orang-orang itu kemudian pilih saham Unilever. Kita reality check. Kalau 5 tahun lalu lu beli saham Unilever itu harganya 8 ribuan. Detik ini di penghujung tahun 2024 harganya 1.800. Lu bayangin dari 8.000 ke 1.800. Manusia tolol macam apakah yang bercita-cita memiskinkan dirinya seperti itu? Sekarang lu udah tahu. Manusia yang hobinya beli saham-saham yang kelihatannya bagus gitu kan. Padahal realitanya ya lu udah lihat. Bagaimana prediksi saham Benix. Dari 8.000 ke 1.800 hari ini detik ini 1.800. 5 tahun lalu lu beli di harga 8.000, sekarang 1.800. Itu udah minus hampir 80%. Gila. Dulu lu beli MSP minusnya 67%, lu beli lagi Unilever lu jadi minus. Sekarang berapa? Hampir 80%. Luar biasa, ajaib. Dan ini pun udah berulang kali gue tuliskan ya. Bahwa apa? Di tanggal 23 April 2021 gue pernah menulis sebuah artikel tentang Unilever ini. Waktu itu harganya 6 ribuan ya, hampir 7 ribu ya. Masih tinggi lah, banyak orang itu masih wah semangat, energi tinggi. Enggak, tapi gue tulis di situ. Gue yang sangat yakin Unilever bakal turun dari harganya 6 ribuan, bakal turun ke 3 ribu dalam 5 tahun ke depan. Ya faktanya hari ini harga saham Unilever 1.800. Lebih parah dibanding prediksi gue. Dan di situ gue udah tulis salah satu hal yang mendasari anjloknya Unilever adalah apa? Persaingan dari brand-brand lokal. Sekarang apa? Ada begitu banyak brand kosmetik lokal, brand FMCG lokal. Kita sebut aja lah. Di situ gue ada tulis, ada MS Glow, ada RH, dan lain-lain. Apalagi gue tahu ya salah satu teman baik gue itu bisnisnya membuka bisnis baru, dia bikin obat ketek alias deodoran yang organik lah, yang lebih ya environmentally friendly lah, jauh lebih ramah kulit dan lain sebagainya. Dan ternyata tadinya gue kira gila lu bisnis bulu ketek, maksud gue lu bisnis obat ketek, deodoran apa bisa survive ya? Ternyata sekarang produknya udah ada di 7 mall besar yang ada di Indonesia dan laris di mana-mana. Ya dari situ gue bisa lihat, oh produk Unilever gak kompetitif nih. Produk-produk lokal yang jauh lebih bagus dengan harga yang lebih murah akan semakin naik dan merajai nih. Dan itu udah gue tulis artikelnya dari 5 tahun lalu. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat gak usah kaget kalau seandainya kemudian hari Unilever tambah hari makin nyungsep. Dan ini kita bisa lihat dari laporan keuangannya Unilever. Kita baca sesuai data. Datanya di tahun 2021 Unilever itu mencatat profit
sebesar 5,7 triliun. 1 tahun setelahnya di tahun 2022 profitnya turun menjadi 5,3 triliun. Di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,8 triliun. Dan terakhir di tahun 2024 profitnya per bulan September itu sekitar 3 triliun. Nah jadi dari sini teman-teman udah bisa bilang lah, oh Unilever ini ada atau tidak ada genosida di Palestina memang sudah digariskan untuk nyungsep. Itu fakta. Kenapa? Ya namanya juga perusahaan labanya terus-menerus berkurang secara konsisten. Harapan apa yang lu punya terhadap sahamnya? Bergerak terbalik itu tambah naik. Semakin rugi suatu perusahaan sahamnya makin lama makin naik. Kan goblok kalau lu punya pandangan yang seperti itu tentang investasi saham. Jadi dari sini kita bisa lihat gak heran kalau akan terus turun. Nah sekarang ada katalis baru yaitu apa? Perang Palestina. Terlepas dari benar atau tidaknya Unilever ini. Unilever ini juga sampai detik ini tidak pernah menyatakan dirinya pro Palestina. Itu salah satu hal yang bisa jadi membebani Unilever. Dan satu hal yang pasti, orang Indonesia mayoritas Muslim. Nah suka tidak ada suka, tanpa adanya perang di Timur Tengah aja, ya ini saham udah turun terus. Dan sekarang dengan adanya perang itu, dengan adanya genosida di Palestina, apakah ini akan menguntungkan atau justru malah merugikan Unilever? Lu jawab sendiri. Tapi gue mau kasih tahu lu beberapa data yang kita punya. Kalau teman-teman baca di laporan keuangan yang terbaru di halaman 5 dari 62 halaman, ada satu hal yang menurut gue mencurigakan. Kenapa? Dan gue bertanya-tanya di sini. Kita udah tahu saham Unilever itu dan laba Unilever itu terus turun. Tapi apa yang terjadi guys? Di laporan keuangan yang terakhir dicatat di bulan September 2024 halaman 5 dari 62 halaman dicatat bahwa beban iklan Unilever itu meningkat. Advertisingnya mereka meningkat menjadi 2,6 triliun di tahun 2024. Di tahun 2023 itu cuma 2,4 triliun. Jadi lu bayangin ya, ada sebuah perusahaan kinerjanya terus merugi. Tapi pasang iklan makin ganas. Sebelumnya 2,4 triliun, sekarang jadi 2,6 triliun. Dan ini menurut gue aneh. Apalagi teman-teman juga udah tahu ya, gue berulang membahas tentang makroekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Kalangan menengah terus menurun, kantong rakyat Indonesia tambah kering. Kok malah ada perusahaan yang menggenjot biaya iklannya? Itu aneh nggak? Bukannya lebih hemat biaya iklannya, tapi malah makin boros. Dulu 2,4 triliun, sekarang udah tahu ekonomi lagi berat, malah jadi 2,6 triliun biaya marketingnya. Nah yang lebih konyol, ternyata itu tidak sejalan dengan revenue-nya. Teman-teman tahu net sales, penjualan bersih Unilever, walaupun budget marketingnya naik, apa yang terjadi? Penjualannya malah menurun. Di tahun 2023, mereka berhasil mendapatkan 30 triliun dari net sale penjualan produknya si Unilever ini. Tapi di tahun 2024, meskipun budget iklan yang bertambah, tetapi penjualannya Unilever malah berkurang menjadi 27 triliun. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ada sebuah hal yang sangat tidak sinkron. Budget marketing naik, tapi pendapatan penghasilan perusahaan dari penjualan produknya bukannya naik, tapi malah menurun. Tahun lalu 30 triliun dengan budget marketing yang lebih rendah. Sekarang budget marketingnya naik, penghasilannya jadi cuma 27 triliun. Ada yang aneh nggak? Lu harusnya bertanya-tanya kalau lu adalah investor cerdas yang memiliki otak bukan di dengkul. Bahwa jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Coba tulis di kolom komentar ini, menurut lu logis nggak ada sebuah perusahaan yang beban marketingnya bertambah dibandingkan tahun lalu, tetapi malah penghasilannya berkurang dibandingkan tahun lalu? Menurut lu masuk akal nggak? Lu tahu nggak itu kenapa bisa terjadi? Gue sih tahu. Lu pengen tahu nggak kenapa? Halo guys, Benix Investor Summit 2024 akan kembali datang nih guys. Sekarang acaranya diadakan di Bali, di Sofitel, di tanggal 30 November dan 1 Desember. Jadi 2 hari berturut-turut, hari Sabtu dan Minggu di akhir bulan November. Nah buat teman-teman segera daftar. Karena apa? Kita memberikan diskon 30% sampai dengan 3 November ini. Jadi buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 3 November, kamu bisa dapat diskon 30%. Ada ekstra diskon loh, up to 50% untuk member BIG dan alumni SSB dan BIS sebelumnya. So, inilah yang akan kita bahas di Benix Investor Summit 2024 dengan fokus membahas dan mengkaji ya
sektor-sektor yang mempotensial dan berhubungan dengan programnya Pak Prabowo. Ada satu lagi bonus berhubungan dengan ekonomi hijau. Nilainya juga nggak main-main. Karena Indonesia di belakang layar sudah menerima duit triliunan dari institusi Bank Dunia, institusi ASEAN Development Bank, dan institusi-institusi finansial internasional lainnya. Dan ini akan membawa ya begitu banyak investment yang berhubungan dengan energi hijau. So buat teman-teman tunggu apa lagi, yuk segera daftar di BNX Investor Summit 2024. Sampai ketemu di sana, ingat ya pesertanya dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini ya testimoni dari peserta BIS yang tahun-tahun lalu. Pak Benik ini ada view baru buat saya untuk melihat suatu saham itu seperti apa. Nah dari itu saya berminat sekali untuk menjadi real investor yang selama ini kadang-kadang investor kecelakaan. You know kan, nyangkut. Saya jadi tahu kenapa saya harus ngikutin seminar ini, karena kalau dari YouTube dia hanya sepenggal-sepenggal, tapi kalau ngikutin ini kita lebih dalam lagi, kita tahu saham apa yang kita pick. Setelah gue ikut BNX Summit 2023, gue puas banget, apalagi di sesi terakhir itu detail banget penjelasannya dari segi laporan keuangan, alasannya, momentumnya semua ada clear. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, gue saranin ikut sih next time sih, karena ini benar-benar membantu banget buat teman-teman multi-bagger. Oke? Selama di sini mendapatkan banyak pencerahan. Biasanya saya dimainin sama saham, ya insya Allah bisnis saya mainin saham, ya kan? Bedanya sama YouTube, di sini kita bisa dengan bebas tanya Pak Beni tanpa mungkin ada halangan, ada sensor, ya jauh lebih enak lah daripada di YouTube. Kita juga nulis komen belum tentu dibales, ya kan? Ya itu untuk perasaan saya sendiri mengikuti seminar ini, saya sangat puas. Semoga seminar ini diadakan mungkin setahun 4 kali, saya juga rela. So buruan segera daftarkan dirimu di nomor yang di bawah ini. Sampai ketemu di Bali. Ya gue pengen bilang ya ada sebuah cerita lah dari sebuah perusahaan rokok ya yang terkenal Hobi Nyungsep. Ya gue gak sebut lah mereknya karena dia sangat terkenal di Kazakhstan lah. Nah pada saat yang sama temen gue juga merupakan vendor agensi iklan di sana yang tentunya budgetnya juga triliunan guys. Nah dari situ gue bisa lihat wah enak banget ya lu dari jadi perusahaan marketing di sana bisa dapat project-project iklan gede dari perusahaan rokok ternama nomor 1 di Kazakhstan. Ya enak dong Ben. Kok bisa ya? Ya bisa dong Ben. Kan gue best friend dengan direksinya. Maksudnya best friend ya dia kan pemegang saham juga di agensi iklan ini. Oh pantesan perusahaan lu dapat iklan terus dari perusahaan itu. Enak dong lu. Ya enak lah Ben. Tapi perusahaan tambah lama tambah rugi nih. Kok lu bisa dapat proyek terus ya namanya juga best friend Ben. Oh dari situ gue tahu enak banget ya bisnis best friend ya. Tetapi untungnya itu cuma terjadi di perusahaan rokok di Kazakhstan. Gue sangat yakin hal itu tidak terjadi di Indonesia lah. Dimana ya perusahaan-perusahaan advertising itu sebetulnya ya mungkin memberikan sesuatu lah kepada perusahaan rokok itu. Gue itu rasa itu tidak terjadi di Indonesia lah. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin lah. Tapi satu hal yang gue mau kasih ilmu nih, pelajaran nih. Dan ini udah gue bilang dari kemarin. Kenapa sih Unilever di Indonesia itu tidak membaik kinerjanya? Gue mau membandingkan dari negara tetangga yang sama-sama negara berkembang yang namanya India. Itu punya Unilever India atau alias Hindustan Unilever. Berbeda dengan Unilever di Indonesia yang menurut gue minim inovasi tapi maksimum pemborosan. Nah Unilever di India alias Hindustan Unilever itu sangat strategis. Mereka tahu makin banyak makin kesini perusahaan-perusahaan lokal yang sangat tahu selera orang India, selera orang Gujarat, selera orang dari India Selatan, selera orang Mumbai, selera orang Kalkuta itu beda-beda. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan lokal yang lahir. Nah dibanding mereka bertarung dan berdarah-darah dengan begitu banyak kompetitor lokal, Hindustan Unilever atau Unilever India mengambil keputusan yang sangat cerdas dengan apa? Sebelum brand-brand lokal ini naik, dia akuisisi, dia beli. Jadi jangan kaget teman-teman, dalam 10 tahun terakhir ada begitu banyak akuisisi strategis yang dilakukan oleh Unilever di India. Yang pertama apa? Mereka beli perusahaan GSK Consumer Healthcare di India. Ini perusahaan yang bergerak dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan ya kebutuhan medis atau kesehatan. Lalu di tahun 2020 mereka beli Vivos. Vivos ini adalah perusahaan yang berhubungan dengan peralatan kesehatan perempuan.
di kategori yang berhubungan dengan alat-alat intim perempuan. Ya lu kalau cewek tau lah maksudnya apa alat intim perempuan. Lalu yang ketiga mereka beli perusahaan Aditya Milk. Ini adalah perusahaan es krim, perusahaan susu, frozen yogurt asli India namanya Aditya Milk. Mereka lalu kemudian beli lagi Kimberly Clark. Lalu ada mereka beli Induleka. Induleka ini adalah perusahaan yang berhubungan dengan essential oil. Ini adalah merek-merek oil ternama dan berhubungan dengan ilmu meditasi khas India, yoga, dan Ayurveda. Anyway, ada begitu banyak lah akuisisi yang dilakukan oleh Unilever India ini. Dan sangat spesifik brand lokal dia beli. Sebelum brand lokal ini jadi jagoan di negaranya, di kampungnya, di kabupatennya, di provinsinya. Pinter gak? Pinter. Dan ini terbukti kok. Kalau lu lihat harga sahamnya Unilever India dengan Unilever Indonesia itu jomplang. Ingat ya, Unilever Indonesia 5 tahun terakhir lu minus hampir 80%. Dari harga 8.000 turun ke 1.800. Tapi kalau Unilever India 5 tahun lalu lu beli sahamnya itu cuma sekitar 2.000. Tapi sekarang harga sahamnya 2.400. Lu udah naik hampir 20% dalam 5 tahun terakhir. Well guys, di situ gue mau bilang apa? Bahwa perlu ada inovasi nih dari manajemennya Unilever. Harus punya nyali lah. Kalau enggak apa, lu lihatlah direksinya Unilever tuh gonta-ganti. Perusahaan tambah baik enggak, tambah nyungsep? Iya. Lu lihat sendiri fakta berbicara dari laporan keuangan yang kita lihat. Profit Unilever konsisten turun. Setiap tahun. Turun. Dan ini udah gue bilang dari bertahun-tahun lalu. Lu so stupid. Sorry aja, lu sangat stupid. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang sebanyak itu. Unilever bisa melakukan banyak hal. Tapi satu hal yang aneh ya, mereka tetap bayar royalti yang nilainya triliunan itu ke luar negeri. Investor di sini nangis-nangis, jerit-jerit minus hampir 80%. Well, sorry. Yang penting bayar royalti tetap jalan ke sana. Pinter nggak? Pinter. Investor Indonesia happy nggak? Menurut gue nggak. Nah teman-teman, by the way, gue mau melakukan revisi nih. Dulu gue udah berhasil bilang ya bahwa Unilever sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli untuk saham Unilever, no. Tapi gue mau men-sharing pandangan gue tentang prediksi gue dalam saham Unilever. Kenapa? Karena gue melihat ya dalam 3 tahun ke depan kalau manajemen tidak melakukan PHK massal, which is gue sangat yakin ini adalah hal yang strategis dan harus dilakukan oleh Unilever. Mereka harus melakukan PHK massal. Teman-teman jangan kaget, dalam waktu dekat gue sangat yakin kalau ada orang yang waras di manajemen Unilever, dia wajib melakukan PHK massal dalam waktu dekat. Yang kedua apa? Dia harus melakukan rebranding, reinvesting di brand mereka sendiri. Karena brandnya udah gak relevan. Banyak merek lokal yang jauh lebih relevan. Nah yang ketiga apa? Harus punya nyali lah. Akuisisi lah, belilah merek-merek lokal itu. Masa lu gak berani ngomong sama pemegang saham lu, kita perlu beli brand lokal, gak punya nyali lu. Kalah sama Unilever India. Beli nih merek ini, beli nih merek itu, beli aja, lu duit lu banyak. Kalau lu gak lakukan ini, gue sangat yakin guys, lu catat omongan gue. Hari ini berapa harga Unilever? 1.800. Dalam 3 tahun, kalau Unilever tidak melakukan 3 hal yang gue bilang ini, harga sahamnya akan turun ke 1.200. Apakah ramalan Benix akan menjadi kenyataan? Kita lihat, sekali lagi ini bukan rekomendasi beli atau jual. Gue mau sharing perjalanan investasi Benix di IHSG. Dan teman-teman tahu gak? Kalau prediksi gue 5 tahun yang lalu, HMSP plus Unilever berhasil sukses menjadi kenyataan di hari ini. Itu bukan akhir dari sebuah cerita guys. Masih ada 4 perusahaan lain yang hari ini dianggap sebagai perusahaan paling seksi, paling hebat, paling ngetop. Ya Unilever atau Sampurna pada masanya lah. Tapi gue sangat yakin dalam 3 tahun ke depan bakal minus hampir 80%. Sama seperti Unilever. Apa sih 4 perusahaan itu? Buat teman-teman yang penasaran ya, buat tahu siapakah the biggest loser in the next 3 years? Kalau lu penasaran apa sih nama emitennya? Yuk kita bahas lebih detail di Benix Investor Summit 2024 di Bali. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan menurut kamu saham Unilever dengan situasi Timur Tengah ini bakal makin naik atau makin turun? Tuliskan pendapat kamu di kolom di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.